Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan tidak selamanya kita mengalami kesenangan. Manusia pasti akan dihadapkan dengan cobaan dan kesulitan. Jangan khawatir, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu amalkan dua doa pendek ini jika sedang dalam kesulitan. Maka inilah amalan doa pendek paling mustajab yang diajarkan Rasulullah SAW agar terhindar dari kesulitan dan segera dapat kebahagiaan. Inilah doa pendek dibaca jika sedang dalam kesulitan. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa Nabi Yunus tatkala ia berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Doa kedua, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat bahwa doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya. Sahabat yang beriman, demikian itulah dua doa pendek jika sedang dalam kesulitan paling mustajab diajarkan Rasulullah pada umatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Namun terkait kapan kematian itu datang, hanya Allah yang tahu dan maha menentukan. Meski kematian adalah ketentuan pasti, akan tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendaknya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendakinya, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia harus memiliki amalan khusus agar waktu hidupnya bisa diperpanjang. Satu, bersedekah. Begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain ini. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hambanya, namun juga umur yang lebih.
Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Hadis riwayat Tabrani. Namun banyak kita dapati orang-orang yang memiliki rezeki lebih enggan bersedekah. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya dan keluarga. Padahal di setiap harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat atau sedekah lainnya. Dua, silaturahmi. Di tengah era modern yang mengharuskan kecepatan dalam bekerja, silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi. Justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Tiga, berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, namun bagaimana jika kita mencoba melaksanakannya? Meski di dalam hatinya seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak, maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak. Ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita, maka kita sudah merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya. Meski sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena apapun yang kita berikan, sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan untuk hamba tersebut umur yang panjang. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan barang siapa senang atau berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.